Kami akan membahasnya untuk Anda bersama dengan dua narasumber. Yang pertama ada Prof. Yon Mahmudi yang merupakan ahli Timur Tengah dari Universitas Indonesia. Selamat malam Prof. Yon. Selamat malam. Baik, di sebelahnya juga sudah ada Pak Teguh Reza Syah, pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran. Selamat malam Pak Reza. Selamat malam. Baik, saya izin ke Pak Reza terlebih dahulu. Pak Reza, kalau kita lihat mengenai ancaman Trump terhadap Iran, sebenarnya apa yang ingin dimainkan oleh Amerika Serikat? Apa yang diinginkan oleh Donald Trump saat ini? Sama energi, minyak, gas, dan apapun yang terlihat oleh satelit Amerika Serikat di atas bumi Iran dan bumi Timur Tengah yang lain. Kemudian motivasi selanjutnya adalah MAGA, Make America Great Again. Terserahlah, pokoknya kalau Ayu punya sumber daya alam dan saya pengen akan saya coba kuasai. Apalagi persaingan global yang sedang timpang. Cina menaik, Pax Sinica menaik, dan Pax Americana menurun. Di dalam negeri, Amerika Serikat menghadapi masalah besar, pengangguran tinggi, kesehatan bermasalah, kemudian pengangguran tinggi, kemudian masalah-masalah perumahan juga luar biasa. Jadi salah satu cara terbaik adalah membuat Amerika yakin, masyarakat Amerika yang banyak yang apatetik ya, dia berjuang di luar negeri untuk kita, media massa dia kuasai, partainya bulat, dan juga masyarakat umum banyak yang sudah terpikat oleh ideologi MAGA tersebut dan berpikir Trump inilah orang yang sangat mampu berbuat. Ya. Dan untuk itu Iran jadi sasaran. Selanjutnya ya banyak lagi. Kan, ada Iran, ada Irak. Ya. Lagi ya. Sama-sama permasalahan sumber daya alam, tapi apa bedanya dengan Venezuela dan juga perbedaan karakteristik negaranya dalam melawan Amerika Serikat ya, dan juga secara geopolitik? Kalau secara geopolitik, Venezuela itu terletak di bumi Amerika, kontinen ya. Pada tahun 18-an dia sudah 100 tahunan silam dia mengatakan ini adalah berlakukan Monroe Doctrine. Dalam artian benua Amerika adalah wilayah kerja saya, Anda, Eropa keluar dari sana, saya nggak akan ikut campur urusan Eropa, itu pertama. Dan harus kita akui, energi minyak Venezuela itu fantastis. Ya. Itu yang sekarang terdata 303 miliar barrel kan. Ya. Tapi kan kalau nanti diolah dan teknologi lebih tinggi dari Amerika, mungkin 300 mungkin tambah 01 lagi. Dia punya kemampuan itu. Dan pada saat yang sama, industriawan minyak, industri berat Amerika Serikat sudah naksir. Sekiranya benar bisa dikuasai, mereka bisa berinteraksi di situ, akan pajak akan kembali kepada masyarakat Amerika Serikat. Dan juga janji Donald Trump nanti, Cina juga kebagian lah, tapi kami dulu kerja di sini. Dan nanti akan ada juga multiplier effect bagi masyarakat di Venezuela tersebut. Kemudian Trump tidak akan diam di situ saja, sudah ada wilayah-wilayah yang dia incer kan, Greenland sudah dia tatap, kemudian Kanada sudah dia tatap, kemudian Meksiko sudah dia tatap. Dengan teknologi penginderaan yang sangat tinggi, dia bisa mengidentifikasi perbatasan, mana yang kemungkinan bisa digunakan untuk masuk tentara Amerika, dan pasukan Amerika kan tersebar di mana-mana. Basis Amerika Serikat itu ratusan di dunia dengan personilnya yang combat proven, sudah siap tempur, dan teknologi juga yang sudah siap pakai. Oke, saya bergeser ke Prof. Yon. Prof. Yon, kalau kita lihat menyikapi situasi ini begitu ya, di internal Amerika sendiri juga terpolarisasi. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Ya, tentu kan juga dukungan masyarakat ya di Amerika melihat realitas ya apa yang dilakukan oleh Donald Trump ya. Mau tidak mau kan disebut ya seperti menginvasi ya negara yang berdaulat ya. Apapun alasannya memang agak sulit untuk bisa diterima, kecuali ya memang sudah terpengaruh oleh doktrin Trump ya, bahwa ini adalah urusan Amerika, Amerika yang besar dan negara itu mengancam ya kepentingan Amerika dan harus didisiplinkan. Tetapi realitas saya kira banyak yang menolak ya apa yang dilakukan oleh Amerika, dan di mana-mana ternyata kan juga Amerika sebagai negara besar, polisi dunia tidak mempedulikan ya suara-suara yang ada ya, suara di dalam, suara internasional, mereka tidak peduli dengan itu kan memang berkaitan dengan kehidupan ya, kehidupan Amerika, dan Amerika harus hidup apapun yang dilakukan, termasuk juga kan ini melanggar hukum internasional gitu ya. Sehingga kita menjadi miris ketika hukum internasional tidak lagi digunakan, hanya negara yang kuat mengandalkan kekuatan militer yang ditakuti, akhir negara-negara akan berpikir untuk bisa selamat ya dalam kondisi yang semacam ini ya
mau mendukung Amerika gitu. Kalau tidak mendukung kan biasanya diancam. Negara yang banyak energinya ya, itu kan diberikan sanksi. Venezuela diberikan sanksi, kemudian Iran diberikan sanksi. Negara-negara lain nggak boleh beli. Yang beli akhirnya kan Cina, Rusia, dan itu dianggap kemudian menguntungkan Cina dan Rusia. Yang pada akhirnya kalau itu tidak bisa dikendalikan, pengaruh ingin lebih dalam ya mau tidak mau digulingkan rezimnya. Yang satu diculik, yang di Iran kan tidak diculik tetapi rakyatnya dibuat bergejolak ya agar mau menggulingkan rezim yang sedang berkuasa. Nah, saya mau masuk ke sana. Apakah memang politik ataupun juga internal di Iran ini sudah cukup rapuh sehingga kemudian ini bisa ditekan seperti halnya Venezuela? Memang mau tidak mau kondisi ekonomi ya, kita tahu bahwa orang Iran sangat kuat dalam aspek itu, tetapi belakangan ya dolar begitu tajam ya, kalau tidak salah hampir 149.000 ya dibandingkan dengan satu mata uang Iran. Ini pukulan yang sangat berat. Pada satu aspek juga selalu kampanye digambarkan bagaimana rezim itu menggunakan kekayaan minyak itu untuk pertahanan, untuk membeli senjata dan lain sebagainya, memperkuat industri senjata, sementara itu tidak berdampak secara ekonomi ya kepada rakyat Iran, dan itulah yang dijadikan sebagai senjata ya, mula dianggap sebagai otoriter dan harus digulingkan. Dan saya kira tidak hanya Amerika yang terlibat ya, Israel juga dalam dua negara itu juga ada bau-bau ya yang ke arah ke sana, bahwa Israel juga terlibat di dalam menggulingkan rejim-rejim yang memang sangat keras ya, anti atau menolak Israel ya, mengkritisi Israel, termasuk juga Iran yang memang siap berperang dengan Israel itu. Baik, Pak Reza, Anda melihat beberapa kali memang Trump melakukan ini, tapi untuk kali ini seberapa serius sebenarnya ancaman Trump terhadap Iran? Apakah memang akan melakukan hal tersebut atau hanya ancaman politik semata sebenarnya? Kalau Trump bicara itu dia serius, dia sudah bicara dengan informasi intelijen yang terbaru dan juga sudah ada support dari Israel ya. Karena Israel tentunya berpikir kalau bisa Timur Tengah itu dikondisikan selalu ribut antara Sunni dan Syiah, dan pada saat yang sama negara-negara perbatasan antara Israel dan Iran itu akan ada puluhan basis-basis militer Amerika Serikat, dan masing-masing negara itu punya perjanjian bilateral mereka dengan Israel, mereka dan Amerika Serikat, dan juga segitiga di antara mereka. Dan terbukti kalau ada misalnya serangan peluru kendali dari Israel ke Iran, itu selalu di-stop oleh negara-negara yang ada di situ. Dan sedangkan kalau ada kalau dari Israel itu mulus ke Iran, dan kalau dari Iran ke Israel itu di-stop oleh negara-negara di bawahnya. Jadi tampaknya ada kongsi abadi antara Amerika Serikat dengan Israel, cuman masalahnya ideologi Islam Syiah Imamiyah itu dahsyat itu. Di dalam batin masyarakat Iran, mereka berpikir bahwa ini adalah perjuangan untuk menegakkan akidah. Dan untuk itu mereka akan bersatu dengan pemerintahnya. Secara teori begitu ya, walaupun memang secara ekonomi mata uangnya sedang menurun. Tapi Amerika Serikat dan Israel sudah belajar dari perang 12 hari antara Iran dengan Israel, bahwa Iran memiliki spesifikasi pertahanan yang luar biasa, darat, laut, udara, dan juga Iran sudah memiliki presisi tinggi untuk peluru kendali. Kalau kemarin tidak di-stop oleh Amerika Serikat, Natanz itu tidak dibom, itu kemungkinan besar Israel luluh lantak gitu. Ya, cuman ke depan saya pikir Amerika Serikat dan Israel sudah belajar dari pengalaman kemarin, dan Iran juga sudah belajar dari pengalaman kemarin. Cuman masalahnya Amerika Serikat itu kan naluri untuk berkuasanya itu besar sekali kan. Dan mereka melihat kan, di dunia ini negara-negara yang mengkritik dia dapat dikatakan nggak ada loh. Dunia mengkritik secara moralistik. Tapi apakah dunia sanggup bekerja keras menggalang suatu resolusi yang berkualitas di Majelis Umum dan selanjutnya juga di PBB? Karena mereka melihat ternyata duet Rusia sama Cina itu nggak kuat-kuat banget begitu. Jadi ini yang akan membuat Amerika Serikat tetap bersemangat. Mungkin sasaran selanjutnya saya tunggu nih, kalau nanti dia mencoba bermain-main dengan Korea Utara, dia akan kena batunya di situ. Karena Korea Utara itu kemampuan bela dirinya luar biasa, integrasi antara pemerintah dan masyarakatnya luar biasa, dan mereka punya ideologi namanya Juche. Jadi merdeka secara ekonomi dan mandiri secara politik. Karena kalau Korea Utara sampai diganggu,
peluru kendali Hwasong dan Taepodong itu tinggal dipanaskan oleh Korea Utara dan sasarannya sudah jelas kemana. Amerika nampaknya tak pernah main-main dengan adanya ancamannya begitu ya Prof Yon ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat faktanya pun hari ini di internal Iran sendiri ini memang terjadi gejolak yang luar biasa. Kemudian juga ekonomi yang tadi sudah dijelaskan oleh Prof Yon. Nah, celah apa yang setidaknya ini bisa dimanfaatkan oleh Iran untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan begitu ya. Khususnya adalah peringatan keras yang dimaksud oleh Amerika Serikat. Nanti tentu bisa dijawab oleh Prof Yon. Kami akan kembali untuk Anda usai jeda.